condong ke Palestina. Padahal kan harusnya kita harus melihat yang kebenaran dan kebenaran paralel. Apalagi Menteri Luar Negeri kita begitu. Ya. Masalahnya gini, persoalannya Indonesia itu sebenarnya solusi dua negara, two state, ya kan? Ya. Tapi prakteknya Indonesia lebih pada Hamas. Jadi two state-nya itu nggak jalan. Padahal kalau sebenarnya kalau orang Indonesia itu kalau membangun solusi dua negara itu sebenarnya Indonesia sebagai muslim terbesar di dunia, dia harus memainkan peran yang lebih signifikan. Dia masuk harus membangun hubungan diplomasi terhadap Israel supaya dia bisa punya peran jadi perunding. Kalau sekarang Indonesia jadi apa? Hanya sebagai penonton. Jadi dia tidak memiliki peran signifikan. Mau membangun hubungan diplomatik gimana caranya? Harus yang bangun dulu hubungan diplomatik dengan Israel. Supaya apa? Supaya bisa dengan jalur-jalur diplomasi Indonesia punya peran penting di sana. Itu. Berarti kita nggak menjalankan politik bebas aktif itu dalam kasus Israel. Mestinya polisi bebas aktif itu ya Indonesia harus masuk dalam peran diplomatiknya. Jadi membuka hubungan diplomatik. Turki aja membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Jordania, iya. Jadi kalau Turki aja yang negara yang sekarang ini lebih politik alirannya Islamis membuka hubungan dengan Israel, kok Indonesia yang tidak Islamis, yang Pancasila justru malah menutup. Ya. Jadi peran Indonesia sebagai negara yang mayoritas Muslim moderat itu nggak nampak di dalam percaturan politik internasional. Ya. Termasuk pengamat militer Ibu Koni mengatakan memang harusnya Indonesia membuka hubungan diplomatik. Menurut Pak Ralian, apa positif dan negatif di tengah-tengah kehidupan kita? Apalagi sekarang ini negara ini teknologi ini udah terbuka semuanya, semua orang itu tanpa batas. Jadi butuhnya untuk jadi tadi politik Indonesia membuka hubungan diplomatik itu apa? Satu hal dalam percaturan politik internasional, dia mampu untuk bisa berperan untuk membela Palestina dalam kemerdekaannya. Sekarang apa itu Pak? Dia mau berseru kepada Israel. Lu siapa? Lu nggak ada hubungan dengan gua, lu tiba-tiba ikut campur urusan gua. Kan mungkin begitu Israel bilang kan. Jadi suaranya Indonesia itu kan suara nggak didengar karena dia pasif atau dibilang tidak punya hubungan. Orang tidak punya hubungan masa mau ngomongin orang, ya kan? Hanya orang-orang yang memiliki hubungan lah yang bisa untuk bisa memberikan pendapat. Ya, sisi positifnya apa dengan dibuka hubungan Indonesia dan Israel? Sisi positifnya banyak. Satu, pertukaran informasi, ya kan. Kedua adalah di Israel itu adalah negara yang masalah sumber daya manusianya luar biasa. Nah, kita bisa mendapatkan persoalan teknologinya, pendidikannya yang kita dapat untuk pemberdayaan sumber daya manusia Indonesia di Indonesia. Misalnya pertukaran pendidikan di sana itu rata-rata kalau Gus Dur bilang kan bahwa pernah Gus Dur mengatakan itu bahwa pendidikan di sana berkualitas internasional tapi murah. Nah, ini positif bagi kita. Lalu persoalan misalnya segi pariwisata yang kita dapatkan dengan kita menutup hubungan diplomatik apa? Kita untuk pariwisata kita itu kan Holy Land itu ya. Holy Land itu lebih mahal. Dan kita lebih terbesar. Nah, ini kan juga secara ekonomi itu juga menguntungkan kita juga. Kalau kita malu-malu kucing Pak. Padahal pemerintah sudah tahu ada perjalanan Holy Land ke Yerusalem kemana-mana, tetapi pemerintah kita menutup mata terhadap hal itu. Sebenarnya kan uang ini lebih mahal dan pemerintah masalah pajak juga kan artinya tidak tertangani, harus ke Yordania dulu atau harus ke Mesir dulu baru masuk ke Indonesia. Jadi yang memang masuk ke Israel walaupun itu sangat mubazir, biasanya kan langsung aja dari Soekarno Hatta ke Tel Aviv atau ke Yerusalem gitu, ibu kota baru. Nyatanya nggak. Iya. Makanya kan ini persoalannya kan di Indonesia ini persoalan Palestina itu adalah bukan persoalan agama kan, ini kan persoalan tanah. Persoalan tanah, bahkan di sana banyak juga
justru yang banyak penindasan dan korban kekerasan dan korban soal tanah air itu yang paling dikorbankan banyak Kristen Palestina. Ya. Kalau kita mau jujur, jadi bukan hanya Islam aja, Kristen Palestina pun mengalami korban di sana. Nah, kalau Indonesia mau masuk, maka lebih baik langkahnya adalah supaya bisa berjalan dalam politik internasional ya sebagai mayoritas negara Muslim terbesar dan moderat, ya dia harus membuka hubungan. Mungkin sih berkali-kali saya bilang saya setuju dalam membuka hubungan diplomatik itu. Apakah Pak Jokowi tidak berpikir untuk ke situ? Pak Ralian itu melihat ganjalannya di mana? Ya, karena dulu waktu Pilpres 2024 itu kan Jokowi udah mengatakan dia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Karena apa? Padahal Israel sendiri sudah 80 triliun akan memberikan kalau terbuka hubungan diplomatik itu untuk mau investasi orang Israel ke Indonesia. Tapi disinilah seringkali ya mungkin Pak Jokowi juga harus cermat lagi melihat persoalan ini. Kalau mau Palestina merdeka dan Palestina punya negara berdaulat, maka Indonesia sebagai negara moderat terbesar di dunia, Muslim terbesar di dunia harus aktif punya peran yang pasti, bukan pasif begini gitu. Itu. Lalu kita lihat kelompok-kelompok ormas yang ada di Indonesia ini kan termasuk media di Indonesia menyampaikan berita-berita yang nggak seimbang, seakan-akan benar-benar Palestina terjolimi oleh Israel. Menurut Bapak sebagai pernah di pers dulu, apakah seharusnya kan objektif ya media untuk melihat hal itu? Menurut Pak Ralian bagaimana terhadap media kita yang berat sebelah mendukung ke Palestina tanpa melihat objektivitasnya? Ya artinya kalaupun Israel salah ya perlu kita kritisi, tapi kalaupun misalnya Palestina salah, kita juga jangan diam lah gitu. Menurut Pak Ralian? Ya gini, seringkali para media kita itu subjektivitas. Dia tidak mainkan dengan objektivitas. Jadi objek taruhlah bahwa mereka tidak ada di lapangan, tapi dia mengambil dari sumber-sumber yang terpercaya. Nah ini yang nggak terjadi. Ya justru malah yang ada adalah media-media kita bukan mencari solusi, justru mau membangkitkan amarah dan sentimen agama yang terjadi dimainkan. Misalnya seringkali sebenarnya kalau wartawan itu dia harus objektif, dia harus berdiri, tidak boleh memihak. Nah, tidak boleh memihak dan dia harus mencari solusi yang baik. Bagaimana persoalan ini terjadi? Yang ada adalah persoalan bombastisnya aja sebagai nilai jual oplah ataupun jual nilai subscriber itu kan, padahal nggak di situ. Kalau kita mau lihat di sana harusnya dilihat dengan secara jelas, gamblang, objektif. Kedua, kalau memang ini ya investigasi reporting. Kedua adalah menganalisa data. Nah, kalau kita memang nggak ada wartawan kita di sana ya cari narasumber yang terpercaya. Jangan dibuat itu menjadi media itu menjadi propaganda. Inilah sampai sekarang media di Indonesia itu tidak pernah objektif soalan pemberitaan antara Israel dan Palestina. Nah, misalnya ada kelompok-kelompok yang ingin berjuang sakit di sana. Iya. Yang maksudnya berjuang sakit artinya mau membela Palestina sampai mau mati. Itu ini kan gini, bahwa kelompok-kelompok garis keras itu pasti ada di mana-mana, bukan di Indonesia juga ada kan kelompok-kelompok ini. Itulah yang saya bilang, inilah kelompok-kelompok di mana mereka cara berpikir mereka adalah yang sangat Islamis, yang sangat one step solution, bukan two step solution. Karena Indonesia sebenarnya two step solution, artinya dua negara solusinya kan. Nah kalau ada ini, kalau mereka ini adalah kelompok-kelompok yang memang yang kita harus akui, ada kelompok-kelompok di mana mereka pembumi hangusan
Israel dari peta bumi. Itu ada kelompok-kelompok itu di Indonesia, dan kelompok-kelompok itu sangat mendominan di dalam kampanye-kampanyenya ataupun surat-suratnya. Dan ini sangat tidak baik untuk Indonesia sendiri sebagai negara moderat. Sementara komunikasi politik Indonesia sebagai negara yang mayoritas Islam moderat tidak tercipta opini, malah yang tercipta opininya adalah one state solution, ya kan, satu negara aja dan bahwa Israel harus dihanguskan. Itu terbangun dan tercipta. Ini harus bisa pemerintah negara Indonesia itu mencari solusi di mana secara mayoritas di negara di dunia ini mencari dua solusi negara ini. Two state solution itu artinya bahwa Israel merdeka juga Palestina juga merdeka gitu. Jadi dua negara ini ada di dalam ini yang bisa dinafikan kan. Oke, Bung Dalian, terima kasih.